Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu. Dan kami mau bersyukur selalu buat kasih-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang mempesonaku Tuhan.
datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan, memberi pujian, memberi syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi Tuhanku, hanya bagi Allahku yang hidup, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari bersama-sama saat ini kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau nyatakan, kita mau selalu bersyukur pada-Nya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini saya akan berbicara tentang sadarkah kita bahwa hari-hari ini kita sedang dalam peperangan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hidup kita di dunia ini memang kita harus berhadapan dengan yang namanya sebuah peperangan. Mengingat beberapa waktu yang lalu, di mana kita ini banyak menghadapi peperangan dari zaman dulu sampai sekarang ini dalam zaman penjajah. Tetapi hari-hari ini kita tidak pernah menghadapi perang fisik. Kalau di Ukraina itu terjadi perang fisik Ukraina dengan Rusia. Itu terjadi kehancuran
mana senjata mutakhir dikeluarkan semua, rakyat menderita. Kita tidak pernah mengalami peperangan secara fisik, tetapi yang perlu kita perhatikan, hari-hari ini kita sedang menghadapi peperangan secara rohani. Kenapa saya katakan hari-hari ini kita menghadapi peperangan secara rohani? Karena hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini sedang berperang melawan iblis. Ya. Kita akan buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi memang keberadaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan iblis. Jadi kita ini berperang bukan dengan manusia yang kelihatan secara kasat mata. Jadi memang iblis itu berusaha bagaimana caranya menjatuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicara tentang taktik atau cara iblis menyerang manusia, kalau kita ini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mampu. Kenapa? Karena kita itu berperangnya itu gak kelihatan secara kasat mata. Jadi dikatakan kita itu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Karena musuh kita ini tidak kelihatan, makanya banyak manusia yang jatuh. Karena kita tidak mampu melawan roh yang tidak kelihatan secara kasat mata. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita itu harus bisa mengerti dan memahami. Jadi iblis itu punya cara bagaimana menyerang orang yang percaya kepada Tuhan supaya dia jatuh. Jadi iblis itu jauh lebih mengerti di mana letak kelemahan dan kekurangan kita. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus ekstra hati-hati menjaga diri kita supaya kita itu mampu menghadapi serangan-serangan iblis. Karena musuh yang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan. Kalau dalam diri kita tidak punya roh Allah tinggal dalam diri kita, saya pastikan Bapak Ibu akan kalah melawan penguasa-penguasa di udara. Kalau Bapak Ibu melihat sebuah kisah yang dialami Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saja di dalam kitab Lukas 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-12, Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis. Pada waktu Tuhan Yesus berpuasa,
saat itu adalah saat yang tepat bagi iblis untuk menggodai Tuhan. Jadi iblis itu tahu di mana saat yang tepat untuk dia masuk dan menyerang. Lah, pada saat Yesus dia berpuasa, iblis tahu bahwa Yesus ini sedang berpuasa. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan, manusia itu makan bukan hanya dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Artinya, iblis itu menyerang kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu dari roti. Artinya kita hidup ini kan mau cari makan. Jadi iblis itu menyerang kita dengan cara bagaimana kita ini ditawari oleh iblis untuk melakukan sesuatu, diiming-imingi dengan harta supaya kita itu melepaskan kekristenan kita. Berapa banyak di antara orang-orang Kristen yang ditawari kedudukan di pemerintahan, ditawari dengan sesuatu yang membuat dia menjadi status ekonominya menjadi naik, menjadi lebih baik, tetapi dia harus meninggalkan kekristenan. Tuhan bukan hanya dicobai melalui batu diubah menjadi roti, tetapi ketika Tuhan naik di atas gunung yang tinggi, iblis berkata, kalau memang engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas. Nanti malaikat Tuhan akan menolong engkau. Tetapi Tuhan tidak pernah mendengarkan godaan si iblis. Berapa banyak kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini juga dicobai oleh iblis. Dan Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu harus ekstra hati-hati dalam menghadapi serangan-serangan iblis. Yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus diajak naik ke bukit, di atas bukit, Tuhan diperlihatkan dengan seluruh kekayaan yang ada di dunia ini. Kalau memang kamu mau menyembah aku, semua kekayaan yang ada di bumi saya berikan kepada kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. 3 hal ini yang seringkali iblis menyerang dalam kehidupan kita. Kita diserang dengan ekonomi kita. Kita diserang bagaimana kita bisa jatuh, dicobai dengan bermacam-macam cara. Bahkan kita disuruh menyembah kepada iblis supaya kekayaan itu diberikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang rela meninggalkan kepercayaannya hanya untuk mendapatkan uang. Sebab itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi serangan-serangan iblis? Kita itu harus punya senjata. Di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13.
jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Efesus 6 ayatnya yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi kita itu harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan si iblis. Di ayat yang ke-14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Yang ke-17 terakhir, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, supaya kita bisa melawan serangan-serangan iblis, kita harus punya senjata Allah. Bagaimana kita punya senjata Allah? Ketika kita berdiri tegap, iman kita tidak pernah goyah, kita punya perisai iman, kita percaya kepada Tuhan, dan yang terakhir kita punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itulah yang bisa melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara, supaya hidup kekristenan kita boleh menang atas serangan iblis. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga ibadah pagi hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Roh Kudus, berkat-Mu menyertai dalam setiap kehidupan kami, sehingga seluruh peserta, seluruh orang yang mendengarkan boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Mari kita angkat kedua tangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.